Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Indrayani dengan NIM 5320009. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan umum auditor internal. Untuk menghadapi revolusi industri dan perubahan teknologi, Institute of Auditor Internal atau IIA terus menyelaraskan perubahan standar. Maka dari itu, auditor internal selayaknya terus mengembangkan pengetahuan pribadi dan profesional untuk membantu dalam melakukan audit internal. Kesesuaian standar internasional IIA untuk praktik profesional audit internal dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, ada panduan kepatuhan dengan unsur-unsur wajib kerangka praktek profesional internasional. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja. Ketiga, menetapkan dasar evaluasi kinerja audit internal. Dan yang terakhir, ada mendorong peningkatan proses dan operasi organisasi. Dalam kategori utama, terdapat dua standar. Yang pertama ada standar atribut yang atribut organisasi individu yang melakukan audit internal. Yang kedua ada standar kinerja, yaitu menggambarkan sifat audit internal yang memberikan kriteria kualitas yang dapat mengukur kinerja layanan. Macam-macam standar atribut. Yang pertama ada standar 1000 mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Standar 1010 mengakui panduan wajib dalam piagam audit internal. Standar 1100 mengenai independensi dan objektivitas. Standar 1120 mengenai objektivitas individu. Standar 1130 mengenai gangguan terhadap kemandirian atau objektivitas. Standar 1200 mengenai professional and due professional care. Standar 1210 mengenai kecakapan, standar 1220 mengenai due professional care, standar 1230 mengenai pengembangan profesi berkelanjutan, dan yang terakhir ada standar 1300 mengenai program jaminan dan peningkatan kualitas. Kita masuk pada submateri mengenai pengetahuan dan praktek manajemen. Bidang pengetahuan auditor internal ada 6. Yang pertama, sumber pedoman tata kelola dan etika. Yang kedua, wawasan risiko strategis. Ketiga, pentingnya pengendalian internal. Keempat, mengatur dan mengelola kegiatan audit internal. Kelima, merencanakan dan melakukan audit internal. Dan yang terakhir, ada dampak teknologi informasi pada audit internal. Teknis keterampilan yang harus dimiliki oleh internal audit ada 5. Yang pertama itu akuntansi, kedua jaminan manajemen risiko, ketiga teknologi informasi umum, keempat pengetahuan khusus industri, dan yang terakhir ada penambangan data dan analitik. Persyaratan CBOK yaitu mengenai pentingnya pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian yang dikatakan baik adalah apabila sistem tersebut mampu mencegah dan mengurangi risiko yang teridentifikasi secara logis pada proses atau tahap-tahapan proses bisnis yang dimiliki oleh entitas tersebut. Selanjutnya, mengenai persyaratan CBOK merencanakan dan melakukan audit internal. Dalam perencanaan audit internal tahunan, dimulai dengan pembuatan profil risiko atas semua entitas yang mungkin diaudit relevan dan ditambahkan ke inventaris. Terus, rencana audit itu disusun berdasarkan topik, inventaris, dan risiko masing-masing. Dalam pelaksanaan audit internal, ada 2 poin penting yang terkait kegiatan tersebut. Yang pertama, audit harus terjadwal, ditetapkan sesuai dengan jumlah dan keterampilan auditor. Dan yang kedua, ada perencanaan waktu dan urutan berbagai audit adalah masalah yang paling berkaitan erat. Selanjutnya, persyaratan mengorganisasi dan mengelola aktivitas audit internal. Audit internal harus mengorganisir pelaksanaan audit internal untuk memastikan bahwa sumber daya audit internal yang telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif dalam rangka pencapaian rencana audit yang telah disetujui. Dalam pengelolaannya, audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dampak teknologi informasi pada audit internal. Dalam perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengintensifkan peran dan fungsinya, untuk bisa memberikan nilai tambah sekaligus untuk membuat pelaksanaan tugasnya semakin efektif dan efisien. Audit internal dan tata kelola bisnis.
Semua auditor internal harus mendapat tingkat aman yang baik, dari red flag yang menunjukkan kemungkinan kecurangan, dan prosedur penilaian investigasi kecurangan. Pemahaman masalah tata kelola, pelaporan, dan kepatuhan secara keseluruhan dalam lingkungan audit internal dan pengendalian intern pada saat ini. Sekian pembahasan mengenai pengetahuan umum auditor internal. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.